Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seperjuangan, sahabat kebenaran. Jumpa lagi bersama saya di Voice Bang Keket. Hari ini kita kembali berkumpul, kembali menyuarakan kebenaran yang seringkali ditutupi dengan kebisingan narasi buatan. Kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menelaah satu persatu. Saya akan mengupas habis setiap kata, setiap kalimat, dan setiap makna yang disampaikan oleh Bapak RH bersama RS beserta rekan-rekannya dan Bapak AGS. Saya akan kupas tuntas konferensi pers pasca putusan pengadilan negeri. Mereka menyanggah serta membantah keputusan dan pernyataan resmi dari pengadilan negeri lewat konferensi pers yang mereka gelar. Mari kita simak dan bedah satu persatu apa yang mereka sampaikan. Karena banyak hal yang terasa diputarbalikkan, dan mari kita buktikan bersama mana yang benar-benar berlandaskan hukum dan mana yang sekadar permainan kata untuk menggiring opini publik. Mari kita simak terlebih dahulu, ini dia. Siapapun dari publik ini, kalaupun Anda punya kewenangan, dan pasti ada, setiap penyidik pasti ada kewenangan yang diatur undang-undang, tetapi Anda tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan tersebut. Nah, itulah adanya lembaga pra-peradilan yang dimasukkan sebagai kontrol atau alat kontrol bagi kekuasaan. Jadi Anda punya kekuasaan yaitu untuk menahan, sebelumnya menangkap, sebelumnya melakukan penggeledahan, tetapi penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang. Nah, salah satu ciri tidak sewenang-wenang itu harus ikut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan kalau tidak mengikuti tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah tindakan yang tidak absah atau tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak sah. Gitu ya. Oke, silakan. Ya, Bung Gafur. ya, sebelum Mas Roy ya, barangkali saya mau memberikan beberapa catatan saja bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, pertama mereka tidak mengakui adanya kekeliruan dalam hal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Padahal jelas-jelas dalam putusan pra-peradilan yang pertama, penggunaan kewenangan Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan pada jam 7 pagi itu telah dinyatakan oleh pengadilan, dan ini dinyatakan oleh negara loh, bahwa itu sewenang-wenang, melanggar hukum, tidak punya dasar yuridis, dan kemudian melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena Mas Roy dan Bu Tifa sejatinya sejak dilaporkan oleh Pak Jokowi selalu patuh, kooperatif, bahkan pada saat menjalani kewajiban wajib lapor di Polda Metro Jaya tidak pernah satupun mereka mangkir, dan itulah yang menjadi dasar kenapa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Mereka bilang, setiap pejabat memang memegang kewenangan, tapi tidak boleh sewenang-wenang menggunakannya. Ada lembaga kontrol yang menjaga agar kewenangan itu tidak disalahgunakan di negara ini. Benar sekali kalimat itu, tapi sayang sekali kalimat indah itu justru tidak mereka terapkan pada diri sendiri. Mari kita bedah fakta yang sebenarnya. Kewenangan Jaksa Agung pada tanggal 19 Juni lalu untuk melakukan penangkapan dan penahanan sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Kalau menurut kalian itu salah, mana bukti hukum yang menyatakan itu melanggar aturan? Sekadar berbicara tanpa dasar tidak akan pernah mengalahkan ketentuan undang-undang yang jelas. Kalau kalian begitu paham soal tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kewenangan, kenapa kalian sendiri seenaknya menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu tanpa satupun bukti sah dari lembaga yang berwenang? Kenapa kalian seenaknya menyebar narasi yang belum pasti kebenarannya ke seluruh publik? Kalian bicara soal kontrol kewenangan, tapi kalian sendiri yang paling bebas menyebarkan tuduhan tanpa dasar, seolah-olah kalianlah satu-satunya pihak yang paling benar. Kalau memang kalian benar, tunjukkan bukti yang sah, tunjukkan dasar hukum yang kuat. Jangan hanya mengandalkan suara lantang dan narasi yang dibuat-buat untuk menutupi kelemahan argumen kalian sendiri. Hukum itu bukan untuk dimainkan, bukan untuk dipelintir sesuai keinginan. Hukum itu tegak berdiri di atas fakta dan aturan yang sudah disepakati bersama. Dan masyarakat sudah semakin cerdas. Mereka bisa membedakan mana yang berbicara berdasar undang-undang dan mana yang hanya berteriak demi mencari perhatian semata. Kalian bilang menegakkan kebenaran, maka mulailah dengan kejujuran dalam setiap kata yang kalian ucapkan. Proses hukum ini masih panjang, masih berjalan. Mari kita saksikan bersama dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih, dan dengan mengandalkan fakta serta aturan yang berlaku. Biarkan hukum yang berbicara, biarkan bukti yang menjadi pemenang, bukan teriakan, bukan narasi, bukan rekayasa. Kebenaran memang kadang terlambat datangnya, tapi ia tidak akan pernah salah alamat. Dan pada akhirnya, yang tegak berdiri hanyalah kebenaran itu sendiri. Sedangkan segala kebohongan dan kepalsuan pasti akan runtuh dengan sendirinya. Sekian tanggapan saya kali ini, semoga bisa membuka wawasan kita bersama. Tetaplah berpegang pada fakta, tetaplah bersatu dalam kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.